Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Silakan masuk, silakan duduk dulu ya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Eva, bidan yang jaga pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Umatul? Iya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari, Bu? Belum, Bu. Baik, Bu. Jika belum, nanti saya akan menjelaskan ya, Bu ya. Kurang lebih membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Bu. Kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Di sini nanti saya akan menjelaskan perawatan bayi baru lahir sehari-hari yang bertujuan agar Ibu bisa memahami dan mampu menerapkan cara perawatan bayi sehari-hari di rumah nanti ya, Bu ya. Iya, Bu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemberian ASI. Bahwa makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan adalah ASI, dan saya menganjurkan untuk ibu menyusui secara eksklusif hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau cairan lain. Berikan ASI sesuai keinginan bayi paling sedikit 8 kali sehari. Dan untuk menyusui bayinya sesering mungkin ya, Bu ya, untuk merangsang produksi ASI sehingga mencukupi kebutuhan bayinya. Dan yakinkan bahwa ibu dan keluarganya bahwa kolostrum atau susu beberapa hari pertama kelahiran adalah zat bergizi dan mengandung zat-zat kekebalan tubuh. Selanjutnya, cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, yaitu dengan cara yang pertama, kontak antara kulit ibu dan bayi. Yang kedua, pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Ketiga, memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Keempat, mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Kelima, raba telapak kaki bayi. Bila teraba dingin, bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Yang keenam, jaga ruangan tetap hangat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi tidur bayi. Yang pertama, dianjurkan bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan. Yang kedua, sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah malaria. Yang ketiga, posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang atau miring. Tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap terleni tanpa pengawasan terus-menerus. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan tali pusat pada ibu dan keluarga, yaitu dengan cara yang pertama mencuci tangan dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Yang kedua, jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusat. Yang ketiga, lipat popok di bawah puntung tali pusat. Yang keempat, luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Yang kelima, jika putung tali pusat kotor, anjurkan untuk membersihkan dengan hati-hati dengan air, DTT, dan sabun, dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Yang keenam, perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat, yaitu yang antara lain kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tampak nanah atau berbau. Jika terdapat tanda infeksi, nasihati ibu untuk membawa bayinya ke fasilitas kesehatan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengukur suhu tubuh bayi, yaitu dengan menggunakan termometer. Selanjutnya ada tanda bahaya yang harus diwaspadai ya, Bu ya. Yang pertama, ada tidak mau minum atau memuntahkan semua, dan kejang bergerak hanya jika dirangsang. Lalu ada nafas cepat lebih dari 60 kali per menit. Lalu nafas lambat kurang dari 30 kali per menit. Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Lalu merintih, teraba demam bila suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Dan teraba dingin jika suhu kurang dari 36 derajat Celcius. Dan ada nanah yang banyak di mata, pusar kemerahan meluas ke dinding perut, diare, dan tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Dan bila ada tanda bahaya dari salah satu tersebut, ibu segera bisa membawa bayi ke tenaga kesehatan. Bagaimana, Bu? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu.
Baik Bu, jika sudah jelas untuk bahan evaluasi bisa dijelaskan ya Bu ya. Tanda-tanda yang harus diwaspadai tadi ada apa saja ya Bu ya? Yang pertama, tidak mau minum atau memuntaskan semua, kejang, bergerak hanya jika dirangsang, merintih, pusar, kemerahan, meluas ke dinding perut, diare, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Gitu Ya ya, Bu? Bu, benar sekali. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Belum, Bu. Baik Bu, jika belum nanti jika ada apa-apa atau ada yang ditanyakan Ibu bisa kembali ke sini lagi ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya izin pamit terlebih dahulu. Baik Bu, sama-sama.